Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para siswa kelas 9 yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi hadis Ibnu Abbas tentang peringatan untuk para pedagang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi surah Al-Mutaffifin, di mana di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang berperilaku curang dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Terhadap orang-orang tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat mereka dan mereka dikatakan sebagai orang yang celaka dan Allah menyiapkan azab yang pedih di akhirat bagi mereka. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis yang masih berkaitan dengan perilaku curang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk mengingatkan para pedagang. Hadisnya berbunyi, Ani bin Abbas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarat tujar, innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifah, al-mikyalu wal mizanu. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis ini dirawayatkan oleh Imam Baihaqi, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedikit informasi, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah seorang sepupu Rasulullah SAW. Karena ayah dari sahabat Ibnu Abbas ini adalah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Sahabat Ibnu Abbas juga merupakan seorang ulama dari kalangan sahabat. Meskipun beliau masih berusia muda, akan tetapi berbarokah dari doa Rasulullah, kemudian beliau menjadi faqih fiddin atau sangat mendalam dalam ilmu agama, sehingga beliau tidak kalah dari sahabat-sahabat senior. Hadis tersebut lafaz-lafaznya kalau kita potong-potong artinya seperti ini. Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, artinya itu. Kemudian innakum qad walaitum, artinya sesungguhnya kalian menguasai. Amron, artinya urusan. Halakat fihi, yang telah menghancurkan, artinya urusan itu bisa menghancurkan. Al-umamu as-salifatu, umat-umat terdahulu, misalnya para umat Nabi yang terdahulu. Al-mikyalu artinya takaran, al-mizanu artinya timbangan. Kandungan hadis. Yang pertama, hadis tersebut merupakan peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pedagang untuk selalu berlaku jujur dalam berdagang, yaitu dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Bentuk kejujuran dalam berdagang bukan hanya menyempurnakan takaran dan timbangan, akan tetapi bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya tidak mencampur barang kualitas A dengan barang kualitas B. Kemudian juga dalam berdagang tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan yang mungkin ada pada barang tersebut. Yang kedua, Rasulullah juga mengingatkan bahwa kaum terdahulu mengalami kehancuran disebabkan perilaku curang mereka. Pada masa Rasul sebelumnya,
banyak umat yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku mereka yang curang di dalam berdagang. Mereka tidak menerima dakwah para rasul untuk meninggalkan perilaku tersebut. Akhirnya mereka diazab dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sekarang ini kita juga bisa mengetahui bahwa perilaku curang termasuk di dalamnya korupsi adalah perilaku yang sangat berbahaya, perilaku yang sangat merusak, bisa menimbulkan kemunduran dan kehancuran pada suatu bangsa. Yang ketiga, manusia berbuat curang biasanya didorong oleh rasa tamak, rakus, dan ingin mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya secara instan. Dan yang keempat, oleh karena itu, kejujuran harus selalu dijunjung tinggi dalam berbagai sendi kehidupan, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran. Apabila pejabatnya jujur, maka rakyatnya akan makmur. Apabila rakyatnya juga jujur, maka akan mudah untuk diatur. Ini adalah contoh keteladanan, kejujuran Rasul kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak beliau muda, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah terkenal kejujurannya, tidak pernah berbohong, apapun yang dikatakannya pasti adalah benar, sehingga beliau digelari dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Sehingga suatu ketika Ka'bah mengalami kerusakan, beliaulah orang yang pertama dipilih untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya semula. Kemudian kejujuran beliau juga dibuktikan ketika beliau berdagang menjalankan usaha milik Sayyidah Khadijah. Beliau tidak pernah mendapatkan rugi dan selalu untung, bahkan untungnya berlipat-lipat, sehingga itu membuat Sayyidah Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain ada pada kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Kaumnya bernama kaum Madian. Saat ini termasuk di wilayah Arab Saudi. Kaum Madian merupakan kaum yang banyak berprofesi sebagai pedagang. Akan tetapi, mereka sudah sangat terbiasa dengan perilaku tidak jujur dalam berniaga. Contohnya, ketika mereka membeli, mereka minta dilebih-lebihkan. Kemudian, ketika mereka menjual, mereka mengurangi takaran. Hal ini dilakukan demi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah, untuk meninggalkan perilaku jual beli yang curang, dan untuk menghindari perilaku yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kaum Madian menentang seruan Nabi Syuaib ini, bahkan menantang untuk Nabi Syuaib meminta diturunkannya azab kepada mereka. Akhirnya, karena kedurhakaan dan penentangan mereka, Allah menurunkan azab. Puncak azab itu adalah Allah mengirimkan suatu suara guntur yang sangat keras, sehingga membuat mereka terkejut luar biasa, membuat mereka mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Kisah Nabi Syuaib ini dapat dilihat pada Al-Quran Surah Hud ayat 84 dan ayat 94. Pada gambar di samping ditampilkan foto reruntuhan kota Madian. Anak-anak, saya kira itu penjelasan materi untuk hari ini. Terima kasih. Marilah kita selalu mengedepankan perilaku jujur dalam setiap sendi kehidupan, sehingga kita juga bisa
mendapatkan manfaat dari perilaku jujur itu menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.